Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Hasantoso dalam live sharing menulis. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan pada live malam ini, kita teman-teman yang mempunyai pertanyaan mengenai dunia tulis menulis, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab dan sehingga setelah saya jawab, baru saya akan melanjutkan membahas topik pembahasan live malam ini. Jadi sambil menunggu teman-teman memberikan pertanyaan ya, saya akan sedikit menjelaskan gambaran apa yang kita bahas pada malam ini. Nah, malam ini sebetulnya adalah kelanjutan dari pembahasan yang live kemarin ya. Kalau teman-teman yang kebetulan mengikuti live saya, teman-teman tentu tahu bahwa kita kemarin membahas mengenai satu langkah awal dari kita yang ingin menulis lebih serius, ingin menulis lebih banyak, tapi kita bingung, kita mau menulis apa. Nah, mungkin selama ini kita sudah menulis cerita pendek misalnya, ataupun juga teman-teman kan biasa menulis laporan di kantor misalnya, atau teman-teman biasa menulis paper ataupun makalah di kampus atau di sekolah, atau bahkan mungkin teman-teman yang masih SMA, sekolah, mungkin termasuk juga di SMP, suka diberi tugas mengarang bebas ya oleh guru bahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman mungkin selama ini lebih menulis kepada hal-hal yang sifatnya tulisan ringan, tulisan mungkin nggak ringan juga ya, paper, makalah juga tulisan berat ya. Laporan ke bos pun juga bisa jadi laporan berat kalau misalnya bosnya itu cerewet. Jadi artinya apa yang kita tulis itu akan ditanyakan, dicecer habis gitu apa yang kita laporkan. Jadi tanpa berusaha mengecilkan tulisan-tulisan tadi yang teman-teman telah tulis, akan tetapi kan kita ada tulisan yang tanda petik lebih serius ya, artinya misalnya dari segi halaman lebih panjang. Misalnya ya tadinya kita menulis paper atau laporan yang hanya beberapa halaman, mungkin kita akan menulis cerita bersambung yang ceritanya panjang gitu. Tadinya kita hanya menulis cerita pendek, kita akan menulis cerita bersambung yang lebih panjang. Bahkan tadinya kita hanya menulis cerita pendek, kita akan menulis sebuah novel ataupun juga sebuah buku non fiksi. Nah, itu tentu adalah suatu di mana-mana teman-teman kalau kita akan memulai sesuatu yang baru, tentu itu adalah sesuatu yang tanda petik yang membuat kita gentar ya, dalam arti kita ada keraguan, kita kurang percaya diri apakah kita bisa melakukannya. Karena itu pada pembahasan live kemarin saya memberikan tips agar kita yang baru mau menulis lebih panjang, lebih serius, punya suatu bentuk tulisan yang membuat kita lebih pede dalam menulis dan membuat kita bisa belajar menulis panjang, menulis lebih serius, akan tapi dengan cara yang lebih mudah. Nah, kemarin teman-teman tentu tahu ya bahwa kita kemarin telah membahas menulis memoir ya. Memoir itu kurang lebih adalah kita menulis satu atau dua hal yang penting dalam kehidupan kita, kemudian kita tulis dalam sebuah bentuk tulisan, dalam suatu bentuk tulisan yang cukup serius ya, artinya bisa terjadi itu adalah dalam suatu buku, walaupun mungkin buku tipis ya, buku 100 halaman mungkin, kurang lebih gambarannya kalau ini novel 120 halaman. Nah, mungkin teman-teman bisa menulis cerita mengenai kehidupan teman-teman, memoir teman-teman itu dalam berapa puluh halaman sampai dengan 100 halaman mungkin. Karena setahu saya buku yang bisa diterbitkan itu artinya bisa didaftarkan ke Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan nomor nomor ISBN ya teman-teman. Bisa lihat ini ada nomor ISBN ya. Ini yang mengeluarkan adalah Perpustakaan Nasional. Jadi ini berarti buku ini adalah buku legal ya, buku yang resmi. Nah, untuk mendapatkan ini setidaknya setahu saya itu mungkin sekitar 60-70 halaman lah ya, ukuran A5, sebuah tulisan itu baru bisa didaftarkan ke Perpustakaan Nasional. Jadi mungkin patokannya teman-teman bisa belajar menulis sekitar 60-70 halaman dengan menulis memoir. Nah, kemarin saya telah jelaskan secara detail mengenai apa itu tulisan memoir, kemudian apa metode-metode yang bisa dipakai dalam menulis memoir, jenis-jenisnya apa, dan kemudian tips-tips apa yang dapat dipergunakan teman-teman ketika teman-teman menulis tulisan memoir gitu ya. Jadi nah misalnya teman-teman sudah bisa menulis satu tulisan serius, tulisan yang panjang dalam bentuk memoir, tentu akan lebih mudah, setidaknya teman-teman akan lebih punya kepercayaan diri untuk menulis lebih jauh lagi. Kalau memoir kan tulisan yang
tanda petik itu lebih mudah kita lakukan ya. Kenapa? Karena itu menulis diri kita sendiri, menulis cerita pengalaman kita sendiri. Walaupun yang kita tulis adalah pengalaman yang paling eh, berpengaruh dalam hidup kita, paling signifikan dalam kehidupan kita, ataupun juga bisa memberikan manfaat, inspirasi, dan nilai-nilai kepada para pembaca. Nah, akan tapi tetap itu adalah kehidupan kita sendiri ya, berarti kita lebih mudah untuk menuangkannya dalam tulisan. Nah, setelah kita berhasil membuat satu tulisan memoir, artinya berdasar kita menulis apa yang kita alami, kejadian yang kita alami pada masa lalu yang kita tulis kembali. Nah, baru kita lebih pede nih teman-teman ya untuk menulis hal yang di luar dari apa yang kita alami gitu. Jadi kalau memoir kan benar-benar kita tulis adalah apa yang kita alami sebelumnya. Itu kita tulis dalam suatu tulisan mengenai cerita hidup kita menjadi sebuah memoir. Nah, setelah teman-teman berhasil menulis sebuah memoir, saya yakin teman-teman akan punya rasa percaya diri untuk menulis hal-hal lain di luar cerita mengenai teman-teman sendiri gitu. Jadi hal-hal yang di luar pengalaman hidup teman-teman. Apakah itu teman-teman akan menulis novel ataukah teman-teman akan menulis buku non fiksi, itu akan tetapi yang ditulis adalah hal di luar teman-teman. Dan itu memang ada tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada ketika teman-teman menulis memoir mengenai cerita hidup teman-teman sendiri gitu. Tapi setidaknya kenapa kemarin saya membahas live tentang menulis memoir, itu adalah langkah yang tepat untuk teman-teman bisa menulis buku yang ataupun setidaknya menulis tulisan panjang yang lebih serius daripada yang selama ini mungkin teman-teman sudah terbiasa menulis cerpen, teman-teman sudah terbiasa menulis laporan di kantor, teman-teman sudah terbiasa menulis paper ataupun makalah di kampus. Atau bahkan teman-teman sudah pernah menulis skripsi di kampus gitu kan. Yaitu itu adalah satu tulisan yang masih perlu langkah lebih lanjut untuk dikembangkan lagi menjadi tulisan yang serius. Nah, makanya untuk bisa teman-teman pede menulis tulisan yang serius ya teman-teman bisa memulainya dengan apa namanya dengan memoir ya teman-teman ya. Ya mungkin kalau teman-teman yang kemarin belum sempat melihat live saya ataupun mungkin melihat live saya beberapa saat kemudian teman-teman live dari room karena ada keperluan lain ataupun ingin beristirahat karena kemarin juga mulainya kita cukup malam ya hampir jam 11 malam. Nah, nanti saya akan coba rekaman dari live yang kemarin itu saya buat beberapa episode, saya cuplikan mungkin sekitar 4-5 menit lah ya setiap episodenya itu bercerita mengenai bagaimana tentang menulis memoir gitu. Karena menurut saya memoir ini adalah langkah yang tepat ya teman-teman jika ingin menjadi penulis yang lebih serius dalam arti menulis sebuah buku, novel atau setidaknya menulis sebuah cerita bersambung gitu. Nah, makanya ya insya Allah nanti saya akan cuplikan, akan saya dari full live kemarin mungkin sekitar 1,5 jam ya kalau nggak salah itu akan saya cuplikan bagian-bagian yang penting sekitar satu video 45 menit mungkin saya akan buat beberapa video 6 atau 7 video ya seperti yang kalau teman-teman ikuti video saya saat ini di video-video saya sedang membuat series video dari cuplikan live saya mengenai AI ya, Artificial Intelligence Writing, dan juga mengenai writing is healing, menulis adalah satu bagian dari healing. Nah itu saya rencana ke depan akan materi-materi live saya yang saya pikir penting bagi teman-teman ataupun relevan bagi teman-teman akan saya buat cuplikan-cuplikannya dan akan saya tampilkan dalam bentuk seri di akun saya. Makanya teman-teman ya yang belum follow akun saya, teman-teman bisa follow akun saya ya sehingga nanti seri-seri saya yang saya cuplikan dari live-live saya selama ini yang saya pikir topiknya, temanya menarik dan juga penting bagi teman-teman yang berminat untuk lebih serius mendalami dunia penulisan ya teman-teman bisa mendapatkan videonya dengan teratur ya kalau teman-teman sudah follow akun saya. Kalau belum follow akun saya kan itu untung-untungan ya masuk berada teman-teman bisa jadi masuk bisa jadi enggak. Misalnya saya membuat 7 series dapat 7 VT satu series mungkin hanya 4 saja yang masuk ke berada teman-teman kalau teman-teman tidak follow akun saya. Kalau teman-teman ikut follow akun saya ya kemungkinan insya Allah 7-7-nya itu semua akan masuk ke beranda teman-teman sehingga teman-teman bisa mendapatkan gambaran mengenai materi live saya walaupun teman-teman tidak sempat mengikuti live saya ya secara utuh ataupun bahkan sama sekali tidak sempat karena mungkin waktunya kurang tepat ya mungkin teman-teman
ada kegiatan lain, teman-teman perlu istirahat lebih awal karena besok kegiatan di tempat kegiatan teman-teman di kampus, di sekolah, di tempat kerja, di kantor itu padat, ya teman-teman bisa lihat potongan tersebut. Atau mungkin juga teman-teman kebetulan punya jadwal live yang berbarengan dengan saya ya, sehingga ya teman-teman tidak bisa melihat live saya. Jadi itu ya teman-teman ya, sebagai gambaran apa namanya bahwa kita itu apa namanya teman-teman masih bisa menyaksikan live-live saya walaupun teman-teman tidak bisa menghadiri live saya karena saya akan buat eh, series setiap live saya ini dalam bentuk beberapa video yang saya potong-potong, saya cuplikan dari live saya gitu. Tentunya tidak semua ini ya teman-teman ya, tidak semua topik ya, tapi topik yang benar-benar sesuai dan benar-benar paling penting buat teman-teman dan secara umum bisa apa namanya bisa diterima oleh teman-teman gitu. Karena kan live saya kan padat ya tiap hari ada. Kalau saya buatin seri semua mungkin terlalu banyak ya VT saya yang muncul di beranda teman-teman mengenai series live saya malah mungkin itu akan membingungkan teman-teman karena teman-teman sulit untuk memilah mana yang tepat maupun mana yang materi yang kurang tepat bagi teman-teman gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini saya spill buku saya teman-teman yang ada di depan ya, buku saya Leadership Bosku Otoriter. Jadi ya ini ya yes karena kita tadi baru membahas mengenai memoir ya, walaupun buku ini bukan memoir ya, artinya ini buku ini adalah buku leadership yang saya tulis dari pengalaman saya juga gitu, walaupun saya gabungkan dengan pengalaman teman-teman lain dan juga secara konsep dan teori juga saya masukkan di buku ini. Jadi tidak berarti memoir, ini adalah lebih kepada buku non fiksi akan tetapi ada bagian memoir saya ketika saya menghadapi bos otoriter yang saya masukkan ke dalam buku ini. Jadi ya itulah kenapa saya pajang buku ini di awal ya teman-teman ya karena ya ini ya memoir saya digabungkan dengan hal-hal lain dengan materi-materi lain sehingga buku ini sudah tidak lagi menjadi memoir, buku Bosku Otoriter akan tapi lebih menjadi sebuah buku leadership, buku non fiksi yang membahas mengenai Bosku Otoriter ya. Teman-teman kalau tertarik bisa dilihat di keranjang kuning, diklik kemudian teman-teman bisa lihat ya sinopsisnya seperti apa dan jika ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, ya teman-teman bisa menanyakan mengenai buku ini. Nah, sekarang kita mulai ya kepada pembahasan live kita kali ini. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai cara ataupun tips membuat memoir dan itu adalah langkah pertama kita membuat suatu tulisan serius baik dalam bentuk buku, dalam bentuk novel ataupun setidaknya dalam bentuk cerita bersambung eh, dan dengan ide yang kita gali dari pengalaman kita sendiri sehingga itu relatif lebih mudah untuk kita gali, relatif lebih menimbulkan rasa percaya diri kita dalam menggali dan juga relatif menimbulkan rasa apa namanya semangat kita, motivasi kita dalam menulis dengan baik. Nah, sekarang kita setelah misalnya anggapannya kita sudah berhasil menulis sebuah memoir dan memoir tersebut berkualitas baik dan dapat diterima oleh pembaca kita, nah barulah kita bisa bergerak menulis karya-karya baik fiksi ataupun non fiksi lainnya. Nah, disitulah bisa jadi teman-teman akan menulis hal-hal yang berada di luar kehidupan teman-teman. Teman-teman akan menulis kehidupan orang lain misalnya atau teman-teman membahas suatu topik tertentu terkait non fiksi atau bahkan teman-teman menulis sesuatu yang sangat imajinatif. Misalnya teman-teman tertarik untuk membuat sebuah novel fantasi misalnya ya atau novel misteri atau bahkan novel science fiction, fiksi ilmiah ataupun setidaknya kalau teman-teman ingin menulis novel roman itu adalah pengalaman orang lain bukan pengalaman teman-teman. Nah, karena itu ya ketika akan menulis buku-buku tersebut di luar memoir, di luar cerita mengenai diri kita, ada satu tahapan penting ketika kita akan menulis yang itu tidak kita lewati pada saat kita melakukan penulisan memoir, yaitu apa teman-teman? Yaitu penggalian ide. Karena kalau misalnya teman-teman menulis memoir ya teman-teman kan tidak bisa dibilang tidak benar-benar menggali ide karena itu teman-teman hanya mengingat-ingat kejadian-kejadian yang telah dialami oleh teman-teman dahulu. Sementara kalau kita menulis sesuatu di luar diri kita, teman-teman menulis sesuatu di luar kehidupan teman-teman, ya teman-teman tentu harus menggali idenya kan. Bagaimana mencari idenya, bagaimana mendapatkan idenya, kemudian bagaimana dapat mengolah ide tersebut menjadi sebuah tulisan. Karena ide tersebut adalah hal yang di luar kita, sehingga tentu kita pertama akan lebih susah ya untuk mendapatkan idenya. Kemudian yang kedua, kalaupun kita sudah dapat ide-idenya, kita akan lebih sulit untuk
mengolah ide-ide tersebut menjadi sebuah karya tulis ya, karena itu adalah hal di luar kita. Kita akan lebih harus melakukan riset ataupun survei yang lebih mendalam, lebih luas, dan kita harus bisa membayangkan situasi yang tidak kita alami dan kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, itulah teman-teman ya, kenapa setelah teman-teman berhasil menulis sebuah esai, langkah selanjutnya juga akan cukup berat gitu, karena yaitu tadi kita harus mengolah ide yang berasal dari kehidupan diri kita. Akan tetapi jika satu saja teman-teman sudah berhasil membuat tulisan di luar memoir, tulisan di luar kehidupan diri kita, itu teman-teman sudah sangat percaya diri. Teman-teman akan setelah itu akan ngebut ya, akan banyak penulis. Itu yang dialami oleh saya sendiri ya teman-teman ya. Walaupun saya tidak mengalami menulis itu dimulai dengan memoir, akan tetapi saya pertama kali menulis sebuah buku, saya menulis buku marketing. Marketing itu walaupun saya tidak menulis memoir, karena saya tidak cerita mengenai kehidupan pribadi saya dalam tulisan tersebut, tapi saya menulis mengenai marketing. Waktu itu buku pertama saya adalah marketing di new normal. Waktu itu kan kita lagi situasi COVID ya, tahun 2021. Dan saya menulis bagaimana nih marketing dilakukan pada situasi COVID. Dan setelah COVID selesai, tentu situasinya mungkin tidak akan normal seperti biasa. Nah, kita tentu harus ada penyesuaian di new normal. Nah, itu makanya saya menulis buku tersebut. Nah, itu sebetulnya juga tanda petik memoir sih, karena walaupun secara syarat tidak memenuhi ya teman-teman ya. Kalau syarat memoir itu adalah menulis diri kita sendiri. Kalau saya tidak menulis diri saya sendiri, tapi menulis bidang yang saya jalani sehari-hari, yaitu bidang marketing. Nah, ya makanya ya saya bilang walaupun ini bukan memoir, karena itu bukan cerita tentang kehidupan pribadi saya, akan tapi karena yang saya tulis adalah sesuatu yang 20 tahun saya jalani, 20 tahun saya tekuni, yaitu bidang marketing ya, ya anggap aja itu juga menulis memoir ya teman-teman ya. Nah, begitu saya bisa menulis satu buku itu, yang anggap aja itu sebuah memoir, walaupun bukan memoir dalam arti yang sebenarnya. Nah, saya udah setelah itu mengalir teman-teman ya, sampai alhamdulillah 3 tahun kemudian saya sudah bisa menulis 20-an buku gitu. Nah, jadi itu sih teman-teman, intinya teman-teman sudah melewati tahapan pengujian menulis dengan menulis memoir, teman-teman akan lancar setelahnya. Walaupun tahap pertama setelah kita berhasil menulis memoir adalah kita mencari ide untuk penulisan buku berikutnya. Nah, itu yang mungkin agak sulit ya, maksudnya itu masih butuh proses belajar. Akan tetapi setelah teman-teman berhasil menemukan ide buku atau tulisan di luar memoir dan kita berhasil menulisnya, untuk tulisan-tulisan selanjutnya, buku-buku selanjutnya, kita akan lebih mudah menulisnya karena kita sudah terbiasa untuk menggali ide dan mendapatkan ide sesuatu yang di luar dari yang kita pahami atau sesuatu yang kita alami. Jadi kita benar-benar harus melakukan riset dan mendapatkan pemahaman yang benar-benar luas mengenai apa yang akan kita tulis gitu. Nah, jadi itu ya teman-temannya, pengantar cukup panjangnya sekitar berapa jam, nggak apa-apa sih. Ini setidaknya biar teman-teman juga ada gambaran kenapa live kemarin yang terkait dengan menulis memoir, dan live saat ini yang membahas mengenai bagaimana kita menggali ide, bagaimana kita mengolah ide gagasan untuk membuat satu tulisan, itu ada relevansinya, itu ada kaitannya. Ya. Semuanya itu kaitannya saling berturutan ya, saling terkait gitu. Nah, itu sih teman-teman ya, sekedar pendahuluan, sekedar gambaran kenapa saya memilih topik ini gitu. Nah, untuk kali ini kita akan memulai dengan kita bagaimana cara menggali ide atau gagasan utama dari sebuah tulisan. Nah, memang jadi teman-teman ya, ini gampang-gampang susah sih, atau susah gampang ya. Jadi ya karena ya kadang kita menggali ide itu bisa mudah, bisa tidak juga. Nah, kalau kita sudah ada minat untuk menulis sesuatu, kita ada keinginan menulis sesuatu, bisa jadi idenya sudah ada di situ, sehingga kita akan lebih mudah untuk mendapatkan ide, karena kita sudah tahu nih, misalnya kayak saya waktu dulu pertama kali saya menulis buku inilah buku ya teman-teman ya, buku Bosku Otoriter. Saya mendapat idenya lebih mudah karena apa? Ini adalah pengalaman pribadi saya gitu. Artinya pada saat saya menulis buku ini, saya sedang memang saat itu punya bos yang sangat otoriter gitu ya. Jadi bos yang ya gitulah ya, teman-teman mungkin yang punya bos-bos yang rada-rada seperti itu bisa paham lah ya. Nah, kan kita pasti galau ya teman-temannya ketika itu ya. Nah, makanya ketika saya sedang galau menulis menghadapi bos yang otoriter ya, tiba-tiba aja saya ada ide nih.
Nah, saya nggak bisa terus-terusan menghadapi bos otoriter tanpa arah yang jelas gitu. Artinya ya, ya kita selalu selalu ketakutan, kita ya satu tim ya selalu ketakutan ketika bos itu ada di kantor. Ketika bos itu keluar kantor ataupun juga mungkin keluar kota, kita happy banget gitu ya. Bahkan teman-teman ada istilah waktu itu, kucing apa namanya, kucing pergi, tikus-tikus berpesta pora, istilahnya begitu. Nah itu berarti kan ada sesuatu yang tidak kurang sehat ya dalam kehidupan di kantor saya waktu itu gitu. Nah, akan tetapi kan kita tidak akan membiarkan seperti itu. Waktu itu saya tidak punya strategi bagaimana menghadapi bos otoriter ya. Pokoknya ketika dimarahin ya sudah, hadapin. Ketika nggak ada ya seneng. Ketika mau menghadap membuat laporan tertentu ada rasa khawatir. Ketika dipanggil ke ruangannya benar-benar dia memaksakan kehendaknya. Nah, itu kan beda. Nah, kalau kita sudah paham definisinya, oh benar bos kita otoriter, ya baru kita bagaimana menghadapinya. Nah, dengan saya menulis buku itu, pikiran saya jadi lebih punya strategi untuk menghadapi bos otoriter. Kenapa? Karena ketika saya menulis buku ini, ya otomatis saya akan belajar kan, saya akan melakukan riset, saya akan melakukan penelitian, mungkin saya akan mewawancarai teman-teman yang di kantor lain menghadapi bos otoriter seperti apa, mungkin beda dengan yang dialami oleh kami di kantor kami waktu itu. Nah, dengan saya melakukan riset itu, harapan saya bisa lebih strategis, bisa lebih taktis dalam menghadapi bos otoriter. Sehingga situasi bagi diri saya sendiri mungkin tidak akan inilah apa maksudnya selama sebelumnya selalu ketakutan, tidak ada strategi menghadapi bos. Pokoknya ketika bos marah ya sudah ikutin, ketika bos lagi senang ya udah kita bisa keluar ide kita, tapi kita benar-benar nggak teratur waktu itu kerjanya ya. Makanya ya udah saya bagaimana saya bisa menghadapi bos otoriter itu ya saya tulis buku ini teman-teman. Nah, ini sekedar gambaran teman-teman ya bahwa ide menulis buku itu bisa muncul tanda petik tiba-tiba gitu. Jadi ketika saya menghadapi situasi menghadapi bos otoriter ya tiba-tiba saya bisa apa namanya tiba-tiba ada ide untuk menulis bos otoriter. Dan karena tujuannya apa ya? Tujuannya biar saya punya strategi menghadapi bos yang otoriter gitu. Sehingga jika saya telah belajar banyak dalam menulis buku ini, nah saya bisa menghadapi bos otoriter dengan lebih baik. Dan bahkan mungkin saya bisa memberikan manfaat juga bagi teman-teman yang lain, baik di kantor saya ataupun di kantor yang lain saat menghadapi bos otoriter. Karena buku ini kan kalau sudah diterbitkan bisa dibaca juga oleh teman-teman yang lain. Nah itu tujuan saya gitu. Tapi yang penting adalah ketika saya ingin mendapatkan ide, ya ide itu bisa muncul tiba-tiba karena situasi saya waktu itu sangat mendukung gitu. Nah, ya tentu macam-macam teman-temannya banyak cara untuk kita mendapatkan ide gitu, ide atau gagasan menulis. Nah itu tentu ya tergantung situasi ya, artinya bisa jadi karena situasinya memungkinkan ya itu tadi karena saya menghadapi punya bos yang otoriter ya mungkin teman-teman yang mau nulis novel cinta ya mungkin teman-teman sedang jadi bucin lah gitu ya, sedang berbunga-bunga karena ya istilahnya cintanya terima oleh misalnya rekan kerja teman-teman di kantor ataupun juga rekan di kuliah di kampus, di kuliah ataupun mungkin yang masih sekolah di sekolah teman-teman. Nah itu ya nah situasi yang lagi berbunga-bunga itu bisa menjadi menjadi motivasi untuk menulis sebuah cerita cinta gitu ya. Nah, jadi atau sebaliknya gitu. Mungkin teman-teman lagi maaf ya teman-teman ya kalau kebetulan situasinya lagi begitu. Misalnya teman-teman lagi patah hati lah gitu, lagi putus cinta gitu ya. Ya itu kan ada perasaan sedih, ada perasaan emosional. Ya itu bisa menjadi pendorong teman-teman untuk menulis sebuah novel ya mungkin novelnya novel roman yang ya yang bercerita mengenai patah hati lah gitu. Jadi ide itu bisa muncul pada saat-saat seperti itu. Nah makanya setiap ada ide itu muncul, teman-teman harus segera dicatat ya. Karena apa? Kalau kita nggak dicatat bisa jadi lupa gitu. Sehingga kita akhirnya semangat kita untuk menulis sesuatu karena kita ada kejadian yang relevan, yang terkait itu bisa tiba-tiba melemah karena kita tidak mencatat, kita lupa apa yang ide yang kita muncul slide sebelumnya gitu. Nah itu sih sekilas sebenarnya artinya teman-teman kalau menulis buku tidak perlu harus bertapa, misalnya di kamar teman-teman berhari-hari ataupun juga tidak perlu harus menyepi ke tempat yang nggak ada orang, yang tenang untuk dapat ide gitu. Situasi apapun bisa sih, yang penting teman-teman aware, teman-teman waspada, tanda petik ya. Sehingga ketika ada sesuatu peristiwa yang memungkinkan teman-teman dapat ide menulis, ya itu langsung dicatat. Dan teman-teman harus mengembangkan itu bisa menjadi sebuah tulisan ya. Selamat bergabung Kak Walia, Kak Jorgi ya.
sekarang kita sedang membahas mengenai bagaimana kita mengolah ide, mendapatkan ide untuk menulis. Ya, ini terutama bagi teman-teman yang baru mulai menulis lebih serius ya. Dalam konteks serius itu adalah misalnya menulis buku ataupun juga menulis cerita bersambung lah setidaknya aja tulisan panjang yang memerlukan pengolahan gagasan ide yang lebih banyak lagi gitu. Selamat bergabung Kak Alex Putra ya 165. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana kita menggali ide ataupun gagasan utama ya. Tadi saya jelaskan situasi banyak hal itu bisa menyebabkan kita menggali ide. Akan tetapi kan setiap orang punya kewaspadaan, ada petik ya, awareness terhadap sesuatu yang bisa menjadi ide tulisan itu bermacam-macam. Ada yang sensitif, artinya oh ya kayak saya kemarin kayak inilah saya cerita dalam buku inilah. Saya sensitif waktu itu bos saya otoriter sehingga akhirnya saya punya sensitivitas untuk menulis buku mengenai bos otoriter. Akan tetapi kan teman macam-macam nih, ada yang kurang sensitif terhadap suatu peristiwa gitu. Bisa jadi teman-teman yang lain ketika menghadapi bos otoriter tidak sensitif untuk oh ini menjadi bahan tulisan nih, tapi malah mungkin lebih kepada arah eh, kepanikan menghadapi bos otoriter. Nah, jadi macam-macam teman-temannya. Nah, itu tadi untuk kita meningkatkan awareness ataupun juga kewaspadaan terhadap sesuatu yang bisa menjadi sumber ide kita dalam menulis, ya kita bisa melakukan beberapa langkah ataupun beberapa hal untuk menggali ide itu ya. Ini ada saya udah siapkan, ada saya dapatkan informasi 15 cara ya, yaitu yang bisa dilakukan. Nah, sekarang kita bahas yang cara yang pertama itu. Yang pertama adalah pemahaman terhadap target audience. Nah, itu penting ya teman-teman ya. Dalam semua hal, kita harus tahu siapa menjadi sasaran kita gitu ya. Ya sama lah kalau teman-teman nulis laporan di kantor, tulisan kan jelas itu laporan itu untuk bos kan. Nah, berarti teman-teman harus paham nih karakter bos seperti apa dan bos itu suka laporan yang seperti apa gitu kan. Atau misalnya teman-teman yang di kampus menulis paper ataupun laporan makalah, tentu teman-teman harus tahu nih dosen yang menyuruh itu dosen yang mana gitu. Karakter dosennya seperti apa? Dia suka yang penjelasan panjang bertele-tele atau penjelasan singkat. Dia lebih suka penjelasan teoritis atau penjelasan yang sifatnya praktis. Nah, kita kan harus paham. Nah, jadi kita harus paham target audiens kita siapa gitu ya. Sama kalau kita ingin menulis buku, kita ingin menulis novel, kita ingin menulis sebuah karya non-fiksi ataupun cerita bersambung. Nah, kita harus paham target pasar kita siapa dan karakter serta keinginan mereka itu seperti apa gitu. Nah, dengan kita tahu target pembaca kita lebih mudah bisa menggali ide-ide. Gitu. Misalnya ya itu tadi ya, kalau target pasar saya ini untuk menulis buku leadership bosku otoriter ini adalah orang yang sedang tanda petik menghadapi pressure tekanan dari bos yang otoriter. Nah, itu dan orang-orang itu adalah orang-orang sebagai anggota tim ya. Nah, jadi saya berusaha memahami nih target pasar saya itu, audiens saya itu bagaimana sekarang situasinya sedang apa. Yang jelas galau kan karena bosnya otoriter. Kemudian apa yang mereka alami dalam pekerjaan mereka? Mungkin mereka malah bingung harus berbuat apa ya karena apa-apa salah gitu. Ataupun apa-apa selalu dikoreksi, apa-apa selalu dikoreksi. Atau mungkin juga mereka tidak berani mengungkapkan ide ya karena ya udahlah pokoknya asal bos senang aja. Ya si bosnya itu senangnya kalau diikutin ya ikutin aja gitu. Mau hancur ya hancur aja nanti ya belakangan gitu. Nah, itu kan situasi pasar tanda petik ya pembaca buku ini yang saya sasarkan yang sudah saya pahami ketika saya akan menulis buku ini. Nah, ketika saya sudah paham, saya akan mengarah kepada pembaca itu ya saya lebih bisa menggali ide. Oh, mereka ternyata ketakutan menghadapi bos. Nah, bagaimana supaya nggak takut? Nah, itu kan ide tulisan. Kemudian, oh mereka tidak berani mengajukan gagasan karena takut dimarahin bos. Nah, bagaimana mengajukan gagasan tanpa harus dimarahi oleh bos? Itu kan berarti saya ada nemu beberapa ide atau sub ide dalam penulisan buku ini gitu kan. Nah, itulah jadi jika kita paham mengenai target pembaca kita siapa dan juga apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka alami, apa yang mereka takutkan mungkin ataupun apa yang mereka buat motivasi. Nah, itulah kita bisa menggali beberapa ide tulisan sesuai dengan karakter dari pembaca kita tadi. Nah, itu ya teman-teman ya, kenapa pemahaman terhadap target audiens ataupun target pembaca kita itu adalah menjadi pemahaman yang penting ketika kita akan membuat sebuah tulisan ya, terutama tulisan-tulisan panjang ya, baik buku, novel ataupun buku non fiksi ya. Jadi ataupun juga kalaupun hanya tulisan artikel tapi artikel panjang gitu ya, artikel yang artinya mungkin tidak sekedar 2-3 halaman tapi mungkin bisa 20-30 halaman gitu ya. Baik itu artikel untuk tulisan di blog
teman-teman ataupun juga artikel-artikel yang lain gitu. Nah, itu sih yang pertama teman-temannya. Jadi pemahaman target terhadap audiens. Nah, yang kedua adalah teman-teman jika ingin menggali ide dari suatu tulisan ya melakukan riset yang mendalam. Nah, riset yang mendalam itu maksudnya apa? Ya tentu kan setiap tulisan kita akan ada ide yang kita tulis, ada informasi yang kita masukkan, ada data-data yang kita masukkan. Kalau novel pasti ada karakter-karakter yang akan kita masukkan dalam sebuah novel, ada konflik-konflik yang kita masukkan dalam sebuah novel. Nah, itu kan kita semua memerlukan riset ya. Nah, riset tadi tentu kita dasarkan kepada pemahaman kita terhadap pembaca tadi. Nah, kalau saya contohkan buku ini, Bosku Otoriter, ya ketika saya udah paham nih, target pasar saya ada sekarang anak buah tim yang sedang ketakutan, tanda petik ya, karena menghadapi bos otoriter. Mereka tidak berani berinisiatif. Mereka selalu mengalami psikosomatis, artinya ada yang menggigil ketika dipanggil ke ruangannya bos, ada yang mungkin keringat dingin, ada yang mungkin malah nggak bisa berpikir, blank ketika dipanggil ke ruangan si bos gitu. Nah itu, nah dengan saya mengetahui sifat-sifat dari audiens saya, pembaca saya bisa menggali nih, oh berarti saya risetnya harus ke bidang psikologis nih, misalnya tulisan psikologis mengenai bagaimana orang yang sedang dalam pressure, orang sedang mengalami ketakutan. Nah, saya kan mencari informasi di situ kan, karena saya akan gali bagaimana si anak buah yang ketakutan ketika menghadapi bos yang otoriter tadi itu bisa lebih tenang ketika menghadapi bos yang otoriter. Nah, itu kan saya berarti harus belajar mengenai psikologi. Nah, mungkin saya juga harus belajar mengenai misalnya apa namanya ini gitu mengatasi rasa ego seperti apa, karena kan si bos itu pasti egonya tinggi kan. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang yang egonya tinggi tanpa kita harus istilahnya benar-benar tidak punya inisiatif, dan bagaimana kita bisa berinisiatif ketika menghadapi bos yang ego. Nah, pasti saya akan mencari tulisan-tulisan terkait dengan hal tersebut. Nah, itulah makanya teman-teman ya, riset yang mendalam itu. Nah, dari ketika saya riset mencari-cari informasi, mungkin dari internet, mungkin dari baca buku, mungkin dari ngobrol dengan teman-teman yang juga mengalami hal yang sama. Nah, itulah saya bisa mendapatkan ide tambahan baru lagi gitu. Sehingga ide utama saya ingin menulis buku mengenai bagaimana menghadapi bos yang otoriter itu bisa berkembang menjadi sub-sub ide yang lain ketika saya mengadakan riset gitu. Nah, itulah teman-teman ya, kenapa riset yang mendalam juga bisa menjadi salah satu sumber ide kita dalam membuat sebuah tulisan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kreativitas ya. Kreativitas itu dalam arti kita melihat dari berbagai sudut pandang ya. Jadi misalnya contohnya saya ya ketika menulis buku Bos Otoriter, ya saya juga melihatnya dari beberapa sudut pandang ya. Misalnya saya juga lihat saya tidak hanya melihat dari sisi bagaimana kita menghadapi bos kita gitu, tapi saya juga membuat pandangan dari sisi lain, yaitu kenapa bos kita itu bisa menjadi otoriter gitu kan. Tentu banyak macam-macam teman-temannya, di buku ini juga saya jelaskan. Bisa jadi karena memang pengalaman masa lalu, artinya dia dulu bekerja di perusahaan yang sangat ini gitu, sangat ketat dengan aturan gitu. Misalnya dia bekerja di pertambangan lah misalnya ya, yang sangat mengandung banyak resiko bahaya, sehingga dia benar-benar harus ketat menerapkan aturan supaya anak buahnya, timnya itu selamat, karena ya resikonya besar. Nah, ketika dia pindah ke kantor yang situasinya beda, orang-orangnya beda, ya tentu kan dia harus penyesuaian diri. Nah, bisa jadi karena dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan itu gitu. Itu pertama bisa begitu. Yang kedua juga mungkin masa cerita memang dia mempunyai EQ yang nggak tinggi ya, karena bos otoriter itu umumnya adalah emotional quotient-nya, kecerdasan emosinya itu tidak tinggi. Nah, sehingga dia tidak bisa berempati kepada orang lain. Nah, itu makanya ya bisa jadi dia karena ya kenapa dia EQ-nya tinggi rendah ya, mungkin kan banyak faktor. Nah, itu jadi saya berusaha mencari berbagai sudut pandang, dari sudut pandang si karyawan yang yang menghadapi bos otoriter, dan juga dari sudut pandang si bos otoriter itu sendiri gitu. Kenapa dia otoriter? Nah, dengan saya mencari beberapa sudut pandang itulah saya bisa lebih menggali ide-ide ya. Jadi makanya saya lebih banyak untuk menulis buku ini ya, karena saya melihatnya dari berbagai sudut pandang gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, dengan kita lebih kreativitas dalam melihat berbagai sudut pandang, semakin banyak sudut pandang kita pakai, semakin banyak ide yang bisa kita gali untuk membuat sebuah tulisan tersebut gitu. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima adalah brainstorming, yaitu ya tentu diskusi ya. Nah, ketika saya menulis buku ini, Bos Otoriter, saya banyak diskusi dengan teman-teman satu
satu kantor yang juga mengalami hal yang sama dengan saya. Tentu dengan obrol-obrol itu bisa dapat ide-ide dalam menulis ya. Bahkan saya juga ngobrol dengan teman-teman yang lain gitu, teman-teman yang di luar kantor. Mungkin teman-teman dulu kuliah dulu, teman-teman sekolah dulu, ataupun juga klien perusahaan, klien kantor yang kebetulan bosnya juga otoriter, kita ngobrol ketika kita meeting di luar gitu kan. Nah itu bisa saya mendapatkan ide-ide itu juga dari brainstorming dengan mereka gitu. Jadi ya brainstorming adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan ide, menggali ide lebih dalam lagi untuk hal yang kita tulis gitu ya teman-temannya. Itu yang kelima gitu. Kemudian yang keenam adalah mengikuti berita atau tren. Bisa jadi ya teman-temannya kan karena kalau kita mengikuti berita, tren kita, informasi yang kita peroleh itu lebih banyak sehingga bisa jadi itu menambah ide kita dalam menulis gitu. Misalnya, ini misal teman-teman ya, kebetulan sih enggak. Misalnya ketika saya menulis buku Bosku Otoriter ini, saya misalnya melihat acara TV mengenai ini bagaimana seseorang itu mempunyai EQ rendah, nah emotional quotient rendah. Nah, ketika saya mengikuti acara TV itu kan tentu saya jadi ada tambahan informasi kan, ada tambahan data. Nah, data itulah bisa saya menemukan ide ketika saya menulis gitu. Jadi ya aware terhadap perkembangan informasi itu juga bisa menambahkan ide bagi kita dalam menulis, terutama jika informasi di dalam tayangan tersebut, dalam berita tersebut adalah informasi yang memang relevan dengan yang akan kita tulis ya. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah refleksi dan meditasi. Refleksi artinya ya saya melakukan perenungan diri ya. Tentu ketika saya menulis buku ini, Bosku Otoriter ya saya juga merenung diri. Artinya oke lah bosku otoriter, bos saya tuh otoriter gitu kan. Tapi sebetulnya saya juga ada salah nggak sih kenapa bos itu suka marah-marah ke saya? Nah itu kan saya berarti refleksi juga kan. Artinya oh ternyata mungkin saya tidak berusaha mencari tahu bosku otoriter, tapi dia kalau menggunakan pendekatan tertentu, mungkin dia tidak seotoriter yang biasanya gitu. Nah itu kan berarti kan saya melakukan refleksi diri sendiri, saya berpikir apa yang salah dengan diri saya juga, sehingga bos saya kok otoriter sekali dengan saya. Nah itu dengan saya melakukan refleksi diri, melakukan perenungan diri ya otomatis saya juga melakukan proses penggalian ide. Saya dari berpikir kan, oh begini, 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 begitu, 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 begitu. Nah, dari proses itulah saya bisa mendapatkan ide-ide baru dalam menulis gitu. Jadi kita ketika melakukan refleksi, melakukan meditasi, melakukan perenungan diri itu juga bisa membuat kita mendapatkan ide dalam membuat sebuah tulisan gitu ya. Dan kemudian yang kedelapan adalah kita diskusi ya. Sebetulnya dengan brainstorming tadi kurang lebih hampir sama sih. Hanya kalau brainstorming itu mungkin lebih kepada orang-orang yang relevan dengan yang ditulis ya. Kalau saya menulis buku Bosku Otoriter ya saya lebih brainstorming itu ya lebih kepada ngobrol dengan orang-orang yang memang bosnya juga otoriter, baik itu di kantor saya maupun di kantor orang lain. Nah, kalau diskusi itu bisa lebih luas lagi ya, artinya bisa diskusi dengan misalnya kita diskusi dengan keluarga kita gitu, ataupun diskusi dengan teman misalnya di grup kuliah di grup alumni diskusi di situ. Kan belum tentu di grup alumni kita semuanya adalah orang yang bosnya otoriter kan. Mungkin banyak yang beruntung bos yang demokratis, yang bosnya yang tidak otoriter gitu. Nah, di situ jadi saya bisa dapat masukan. Nah, seringkali masukan dari orang-orang yang tidak mengalami kejadian bos otoriter itu bisa jadi juga tepat untuk dimasukkan dalam tulisan. Walaupun mereka sebetulnya tidak paham situasi menghadapi bos otoriter, tapi mungkin ada ide-ide dari mereka yang bisa dipakai, pendapat-pendapat mereka dari situ pakai. Nah, makanya diskusi juga penting ya. Jadi terutama diskusi tentu dengan orang yang tidak mengalami situasi yang tulisan sedang kita tulis. Itu tadi kalau misalnya saya diskusi dengan orang-orang yang tidak menghadapi bos otoriter, bagaimana pendapat mereka mengenai bos otoriter, bagaimana pendapat mereka terhadap orang-orang yang menghadapi situasi bos otoriter. Nah, itu makanya saya perlu diskusi juga gitu ya dengan selamat bergabung Kak Tri Sutrisno ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk bagaimana kita menggali ide atau gagasan dari sebuah tulisan ya. Yang kita baru sampai yang ke-8 kita diskusi. Nah, ke-9 adalah kita baca lebih banyak. Artinya ya kita mencari informasi kita bisa dengan membaca buku ya. Jadi sebetulnya ini ya membaca lebih banyak itu juga riset juga sih, kegiatan sama dengan di poin kedua ya, riset yang mendalam. Tapi bisa jadi kita kalau riset kan kita lebih mencari informasi, mencari data kan. Sementara kalau kita membaca mungkin kita tidak mencari informasi atau datanya, tapi kita mencari
pola pikir, kita mencari sudut pandang, kita mencari perspektif yang bisa menumbuhkan ide dalam pikiran kita untuk ditambahkan dalam tulisan. Gitu. Jadi belum tentu ketika kita membaca buku kita akan mendapatkan informasi ataupun data, tapi bisa jadi kita dapatkan ide, kita mendapatkan apa namanya perspektif, kita bisa mendapatkan paradigma sudut pandang yang berbeda dengan yang kita pahami selama ini. Jadi ya tetap kenapa baca lebih banyak itu dibuat terpisah dengan riset ya karena kalau riset lebih kepada pencarian data ataupun fakta, kalau membaca lebih banyak itu lebih mungkin ke arah kepada kita mendapatkan insight, wawasan, pandangan, perspektif, dan juga hal-hal lain yang bisa jadi belum tentu terkait dengan data ataupun informasi tertentu gitu. Itu yang 9 ya. Kemudian yang ke-10 adalah mengasah keterampilan menulis. Ya, itu sih tentu standar teman-teman ya. Artinya mungkin ketika teman-teman sedang menulis sebuah buku atau menulis sebuah novel, nah teman-teman kan juga ada melakukan tulisan yang lain ya. Misalnya teman-teman yang suka nulis cerpen, lagi nulis cerpen juga. Kemudian teman-teman yang di kantor selalu membuat laporan mingguan, bulanan, laporan event. Nah teman-teman kan buat laporan kan. Nah sebetulnya membuat laporan itu adalah bagian dari penulis juga. Nah dengan teman-teman banyak melakukan tulisan di luar tulisan besar yang sedang teman-teman buat, yaitu bisa melatih apa namanya kemampuan teman-teman mengolah ide untuk tulisan besar yang sedang dibuat gitu. Jadi ya apa namanya ya tentu dengan kita mengasah keterampilan menulis itu ya kita bisa jadi lebih mudah kita mendapatkan ide-ide kita gitu. Dan kemudian ya apa namanya yang berikutnya adalah yang ke-11 kita melakukan revisi ya artinya memang setelah tulisan kita selesai kita melakukan revisi. Nah, revisi itu kita harus antara lain kalau revisi yang kita lihat adalah ide apa namanya struktur ide kita sudah tepat atau tidak gitu dalam sebuah tulisan tersebut. Nah, bisa jadi ketika kita melakukan editing, revisi, nah kita melihat oh bahwa ada ide-ide baru yang bisa ditambahkan. Bisa jadi ini kita tambahkan gitu atau justru ada ide-ide yang ternyata tidak perlu untuk dimasukkan dalam tulisan tersebut. Itu ide-ide yang tidak penting gitu atau bahkan ide-ide yang justru membuat bingung pembaca nantinya. Nah, kita bisa hilangkan ide-ide itu. Nah, ketika kita melakukan editing itu, nah bisa jadi timbul ide-ide baru ketika kita akan melakukan editing tersebut. Nah, makanya ketika kita melakukan editing ya kita juga tidak hanya sekedar kita mengkoreksi ataupun merevisi yang sudah kita tulis, tapi kita juga menjadikannya sebagai momen ataupun juga kesempatan kita untuk mendapatkan ide-ide baru gitu ya dari tulisan yang akan kita tulis tadi gitu. Nah, itu yang ke-12. Kemudian yang ke-11, yang ke-12 adalah kepatuhan terhadap etika penulisan. Ya, artinya ya teman-teman tentu juga ketika menulis ya walaupun mencari ide tetap teman-teman harus menjaga apa yang namanya copyright, hak cipta gitu. Jadi teman-teman apa namanya jangan memplagiat tulisan orang lain. Bisa jadi teman-teman mengutip tulisan orang lain tapi teman-teman misalnya menambahkan title di situ, kredit di situ bahwa oh ini adalah tulis oleh siapa. Gitu kan kalau dalam tulisan non fiksi itu bisa dalam bentuk apa namanya daftar pustaka di belakang gitu kan. Nah, saya juga sering mengatakan ya teman-teman ya bahwa untuk ide utama teman-teman tuh harus orisinal dari teman-teman sendiri. Akan tapi ide-ide tambahan itu bisa apa namanya kita menggunakan ide-ide orang lain ataupun gagasan orang lain. Karena itu tidak akan masuk kategori plagiat karena ide utamanya tetap orisinal dari kita. Akan tapi ketika kita menggunakan ide atau gagasan orang lain ya kita harus juga mencantumkan tulisan tersebut yang kita ambil idenya ataupun juga penulisnya itu siapa sehingga jelas bagi pembaca bahwa oh untuk yang ini itu mendapatkan ide dari luar sementara yang itu idenya ide orisinal dari penulisnya gitu. Nah, itu yang ke-12 ya kepatuhan terhadap etika penulisan. Yang ke-13 adalah feedback orang lain. Jadi setelah kita melakukan revisi, editing, nah kita bisa meminta feedback orang lain ya, calon pembaca kita lah, beberapa sampel, beberapa orang untuk menilai tulisan kita apakah masih bisa dikembangkan idenya atau sudah cukup gitunya. Dan yang ke-14 adalah apa namanya pembacaan yang luas ya, artinya ya mencari tetap ketika kita menulis ya kita mencari gagasan ide-ide baru. Jadi kita tidak pernah berhenti mencari ide baru sampai sebuah tulisan itu siap diterbitkan. Jadi nah makanya ketika proses penulisan kita sampai dengan itu selesai diedit dan siap diterbitkan ataupun siap diserahkan kepada pembaca kita, itulah kita masih bisa melakukan proses penggalian ide lebih lanjut gitu.
Nah, kemudian yang ke-15 adalah konsistensi ya, artinya jangan menyerah gitu. Artinya ya pasti dalam sebuah menulis, proses menulis itu pasti ada masalah, pasti ada kendala. Bahkan seringkali dalam penulis itu ada yang dikenal sebagai apa namanya kreatif block ya, artinya kreatif blokade, blokade kreatif yang dimana kita sering mengalami stuck, kita mengalami apa namanya kebuntuan ide, kebuntuan gagasan dalam membuat penulisan. Akan tapi teman-teman nggak perlu kecil hati ya, karena jangankan kita yang penulis pemula lah istilahnya gitu. Penulis yang sudah senior pun, penulis yang banyak menulis buku bestseller pun, pasti dalam setiap menulis buku itu ada fase-fase titik-titik mengalami blokade kreatif ketika idenya stuck. Kan? Tapi ya kalau mereka sudah pengalaman, otomatis mereka cepat mengatasi situasi blokade kreatif tadi, kebuntuan ide, kebuntuan gagasan. Mereka cepat recovery dan mereka cepat kembali mendapatkan ide. Akan tetapi mereka tetap pasti mengalami apa yang disebut dengan blokade kreatif, sesuatu yang juga kita sebagai penulis pemula kita alami. Makanya jika kita sedang mengalami kendala, menghadapi blokade kreatif, menghadapi kebuntuan ide gagasan ya jangan menyerah. Kita harus mencari jalan lain. Oke lah untuk ide ini, untuk bab ini kita mandek nih karena idenya apa namanya mentok ya. Kita pindah ke bab berikutnya, kita kembangkan lagi ide-idenya. Nah, bisa jadi ketika kita menulis bab-bab berikutnya, ide yang tadinya mentok di bab awal itu bisa muncul sehingga kita bisa menambahkan di bab awal itu dengan tambahan-tambahan ide baru gitu. Jadi ya itu sih teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih tuh teman-teman ya 15 cara kita menggali ide ya untuk gagasan untuk membuat sebuah tulisan, terutama tulisan yang tanda petik serius ya, artinya tulisan panjang gitu. Misalnya kalau buku ya kalau di perpustakaan nasional kan kalau buku mau diterbitkan itu minimal sekitar 60-70 halaman ya. Mungkin teman-teman ketika ingin menulis buku 67 halaman, nah itu ya bisa melakukan 15 cara ini gitu ya. Nah, saya ulangi lagi teman-temannya secara singkat ya, secara ringkas biar teman-teman dapat mendapatkan gambarannya. Selamat bergabung ke Arizal Ginting ya. Kita sekarang sedang membahas mengenai bagaimana menggali ide dan sekarang ini adalah 15 cara kita menggali ide untuk membuat sebuah tulisan. Yang pertama adalah kita pemahaman terhadap target audiens kita. Semakin kita memahami karakter audiens kita, semakin banyak kesempatan kita untuk menggali ide dari tulisan yang akan kita tulis. Kemudian yang kedua adalah riset yang mendalam. Nah, semakin mendalam riset yang kita lakukan, semakin banyak ide-ide baru itu muncul ketika kita sedang melakukan riset ataupun penelitian untuk membuat sebuah tulisan ya. Kemudian yang ketiga itu kreativitas, artinya kita menggunakan berbagai sudut pandang, tidak hanya satu sudut pandang. Nah, semakin banyak sudut pandang yang kita gunakan dalam sebuah penulisan, semakin banyak pula ide-ide baru yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang keempat adalah mencatat ide. Nah, ide itu kan bisa muncul di mana saja teman-teman ya. Ketika teman-teman menulis, mungkin ide itu muncul. Tapi ketika teman-teman mungkin sedang dalam perjalanan ke kantor, bisa jadi ide muncul. Ketika teman-teman sedang hangout, bisa jadi ide itu muncul. Nah, biar nggak lupa ya teman-teman segera mencatat ide-ide tersebut ya, baik di kertas ataupun juga di handphone teman-teman gitu ya. Sehingga ketika teman-teman sudah menghadapi laptop ataupun menghadapi handphone untuk menulis ya teman-teman sudah bisa membuka catatan ide-ide yang sebelumnya muncul sehingga bisa dimasukkan ke dalam tulisan gitu. Nah, itu yang mencatat ide. Kemudian yang kelima ada brainstorming, artinya teman-teman berdiskusi dengan orang-orang yang situasinya sedang di dalam pembahasan buku itu. Misalnya ini buku ini teman-teman ya, Bos Otoriter. Saya ketika menulis Bos Otoriter, bagaimana cara menghadapi bos yang otoriter ya, saya banyak diskusi dengan teman-teman lain yang juga menghadapi bos yang otoriter. Makanya saya brainstorming. Nah, brainstorming memang harus dengan teman-teman ataupun dengan orang yang sedang mengalami hal yang kita tulis dalam tulisan tersebut. Nah, itu berbeda dengan diskusi ya. Ada diskusi lain. Kalau diskusi itu lebih dengan kepada orang-orang tidak hanya yang sedang mengalami hal yang kita tulis, tapi juga orang yang tidak mengalami hal yang kita tulis, di luar mengalami hal yang kita tulis, itu bisa kita diskusi dengan siapa saja gitu ya. Nah, itu diskusi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, mengikuti berita atau tren ya. Dengan kita mengikuti berita atau tren ya mungkin kita lebih bisa mendapatkan ide ya kalau kita lebih aware dengan informasi yang sedang berkembang gitu. Dan yang ke 7 adalah refleksi dan meditasi. Artinya dengan kita merenung, dengan kita melakukan meditasi diri ya bisa jadi kita justru ada ide-ide gagasan baru ya, karena
dalam proses perenungan itu kan memungkinkan kita timbul ide-ide baru kita gitu. Nah, kemudian yang delapan ini diskusi ya, tadi diskusi sudah saya jelaskan. Yang kesembilan adalah kita harus membaca lebih banyak ya. Jadi artinya dengan kita membaca lebih banyak, kita tidak hanya bisa mendapatkan informasi ataupun data tambahan, tapi kita bisa mendapatkan wawasan, mendapatkan insight, mendapatkan perspektif, mendapatkan sudut pandang baru yang dari situ bisa menghasilkan ide-ide baru dalam kita menulis gitu. Yang kemudian yang ke 10 adalah kita mengasah kemampuan menulis. Artinya selama kita menulis tulisan besar tersebut, kita juga bisa menulis tulisan-tulisan kecil yang lain. Nah, misalnya ketika teman-teman di kantor suruh membuat laporan, itu juga bagian dari menulis kan. Nah, itu teman-teman bisa sekaligus melatih kemampuan teman-teman menulis, sehingga ketika teman-teman pada yang sama sedang menulis novel ataupun buku, ya teman-teman bisa sekaligus mengalah ketika membuat laporan di kantor, itu bisa teman-teman mendapatkan mengasah kemampuan untuk menulis, sehingga tulisan besar tadi juga bisa sekaligus diselesaikan gitu. Yang ke-11 adalah pentingnya revisi. Jadi ketika melakukan revisi kita bisa sambil mencoba menggali ide-ide baru. Nah, itu jadi revisi tidak hanya merevisi, memperbaiki, mengkoreksi yang sudah ada, tapi kita juga sambil mencari ide-ide baru. Itu bisa dimanfaatkan gitu. Dan kemudian yang ke-12 adalah kepatuhan pada etika. Artinya kita jangan mengplagiat ataupun mengambil hak cipta orang. Kalaupun kita ingin mengambil kutipan dari tulisan seseorang, kita harus mencantumkan buku dan nama orang tersebut. Yang ke-13 adalah feedback dari orang lain. Artinya ya kita harus juga mendapatkan masukan input dari orang lain mengenai apa kita tulis, sehingga tulisan kita pun juga bisa menjadi lebih tepat dengan target pembaca kita, karena kita juga meminta pendapat dari orang-orang yang nantinya akan menjadi bagian dari target pembaca kita gitu. Dan yang ke-14 adalah pembacaan luas ya, artinya ya kita harus selama proses menulis kita harus selalu mencari ide-ide ya, artinya kita lebih aware lah terhadap segala macam informasi sehingga itu bisa mendapatkan ide-ide kita ketika kita akan menulis. Yang terakhir adalah konsistensi, artinya jangan menyerah ya, karena dalam setiap penulis itu pasti akan ada problem, pasti ada masalah, dan ketika kita menghadapi suatu masalah, ya jangan sampai masalah tersebut membuat kita berhenti dalam menulis. Akan tetapi justru memberikan semangat kita dalam menulis gitu. Kurang lebih itu ya teman-teman ya. Udah hampir 1 jam sih baru satu pembahasan. Nah, sekarang saya akan ngebut lagi ya. Masih ada 2 pembahasan lagi sih. Walaupun pembahasan utama adalah yang tadi di depan itu sih teman-teman. Yang berikutnya adalah langkah-langkah mencari ide ya. Jadi ini langkah-langkah mencari ide sih sebetulnya kurang lebih semacam kesimpulan tadi sih, dengan bagaimana kita menggali ide ya. Kalau menggali ide kan itu lebih kepada metodenya, tekniknya, sementara kalau langkah-langkah itu lebih kepada praktisnya gitu. Nah, caranya mungkin kurang lebih terkesan hampir sama, walaupun ini lebih bersifat lebih praktis ya. Yang pertama adalah membaca dan melakukan riset. Itu tadi juga sudah dibahas ya. Riset dan banyak membaca itu adalah salah satu sumber kita untuk mendapatkan ide dalam menulis gitu. Kemudian kita juga merumuskan pertanyaan. Nah, ide itu bisa dibuat ketika kita membuat pertanyaan. Sama dengan saya mencari ide buku ini, ide buku Bosku Otoriter, saya timbul dengan pertanyaan. Misalnya, siapa sih sebetulnya bos yang otoriter itu? Apa sih karakternya? Ya, karena jangan sampai kita menjudge seseorang itu otoriter, tetapi sebetulnya orang itu tidak otoriter gitu. Kitanya aja mungkin yang baperan, ataupun kitanya aja mungkin salah menilai gitu. Nah, makanya kita harus pasti nih bos yang otoriter itu seperti apa. Nah, makanya dalam pikiran saya ada ide nih gimana sih mendefinisikan bos yang otoriter itu. Nah, itu jadi saya mulai bukunya dengan pertanyaan. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah setelah kita tahu bahwa bos kita otoriter, sebetulnya gimana sih kita menghadapi bos otoriter dengan baik? Apakah bos otoriter itu masih bisa dihadapin? Apakah bos otoriter itu masih bisa disiasati? Nah, itu kan pertanyaan teman-temannya. Dari situ saya kemudian membuat sampai 12-14 langkah nih dalam menghadapi bos yang otoriter ya. Dari langkah yang paling ringan sampai langkah yang paling berat ya. Ya, kalau langkah yang paling berat mau tahu teman-teman apa? Ya, resign ya. Tapi ya itu ya saya tidak langsung mengarah ke langkah yang ini ya, yang paling berat ya. Tapi kan saya membuat banyak langkah lain ya, sekitar 14 dari langkah yang paling ringan yang paling berat. Jadi ya sebelum keputusannya sampai ke resign ya tentu ada beberapa langkah lain. Nah, itu kan jadi semua tulisan tersebut itu dimulai dari pertanyaan, yaitu misalnya tadi ya pertanyaan siapa sih sebetulnya disebut bos otoriter, dan juga
bagaimana apakah bos otoriter masih bisa dihadapi dan bagaimana cara menghadapi bos yang otoriter. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian membuat saya akhirnya bisa menemukan ide-ide baru untuk membuat tulisan, sehingga akhirnya saya bisa menjadi tulisan mungkin sekitar 7-8 bab ini dari menggali pertanyaan yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, itu yang kedua ya, jadi merumuskan pertanyaan atau masalah yang terkait dengan yang kita tulis. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa membuat kata kunci dan juga kita membuat asosiasi bebas gitu. Jadi misalnya eh, ya apapun lah, misalnya kalau saya kan udah ide ketika menulis buku ini karena memang saya menghadapi bos yang otoriter. Misalnya seseorang yang bosnya tidak otoriter tapi ingin menulis mengenai bos yang otoriter, ya dia tentu kan harus lebih selain bertanya seperti saya tadi juga dia harus membuat kata-kata kunci ya, misalnya bos otoriter. Kemudian yang kedua adalah bos yang nggak mau kerjasama. Yang ketiga misalnya kata kunci ketiga adalah bos yang mau seenaknya sendiri. Nah, itu kan dia membuat pertanyaan apa membuat banyak kata-kata kunci kan. Ya kalau teman-teman di TikTok kalau mau upload konten kan pasti buat tagar yang sesuai. Nah, itu sama. Kurang lebih sih kita membuat tagar-tagar gitu. Sehingga dari tagar-tagar itulah kita bisa mengembangkan menjadi sebuah ide. Oh, ini tagar ini mungkin idenya gini, tagar ini idenya ini. Atau mungkin oh, tagar ini nggak bisa dipakai, tagar ini bisa dipakai. Jadi kurang lebih seperti itu teman-temannya. Gambaran singkatnya ya ya semacam membuat tagar lah ya kalau kita mau upload konten ya, sehingga ya dari kata-kata kunci itu ya kita juga bisa lebih mengarahkan ide-ide kita kepada kata-kata kunci tersebut karena tidak semua kata-kata kunci itu bisa dipakai. Jadi yang hanya ya kata-kata kunci yang setelah kita pikirkan dan mungkin dari kita ketemu 10, 20 kata-kata kunci, mungkin hanya yang dipakai 10 dari 20 itu. Nah, yang 10-nya kita buang, yang 10 itulah kita baru gali idenya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian yang kelima adalah membuat mind mapping. Jadi ya mind mapping mungkin teman-teman ya sudah pernah tahu ya, artinya kita membuat ide utama, kemudian misalnya ide utamanya adalah bos otoriter, ide berikutnya adalah gimana karakter bos otoriter gitu. Itu ide turunannya dari bos otoriter. Kemudian ide turunan dari bagaimana bos yang otoriter, eh, oh apakah bos yang masih mau menerima pendapat orang itu bos otoriter ya. Jadi kan semakin spesifik ya. Ini teman-temannya dari yang ide utama, ide menengah, ide yang spesifik itu semakin bawah kita. Kita membuat sebanyak mungkin. Yang pertama mungkin pertanyaan mengenai definisi bos otoriter. Kemudian berikutnya adalah bagaimana sih cara menghadapi bos otoriter? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bos otoriter masih bisa dihadapi? Kemudian yang detailin lagi bisa dihadapi. Tentu dengan beberapa cara. Kemudian caranya apa saja? Itu kan kita buat turunan lagi untuk pertanyaan mengenai bagaimana cara menghadapi bos otoriter. Nah, kita membuat banyak turunan-turunan dari ide utama, ide besar tadi gitu ya. Nah itulah jadi dengan kita membuat apa namanya mind mapping ya, kita bisa lebih mudah menggali ide karena kita benar-benar apa namanya dari yang ide utama sampai ide-ide yang kecil-kecil itu kita tuliskan semua gitu. Tentu tidak semua ide-ide kecil terutama itu dimasukkan ya kan, tapi justru dengan kita membuat berbagai macam ide utama dikembangkan ide menengah dikembangkan ide kecil dikembangkan dari ide yang lebih kecil lagi, itu kita bisa memilah mana yang kita pergunakan ide dalam menulis, mana yang tidak bisa kita gunakan gitu. Jadi membuat mind mapping itu atau diagram ya termasuk langkah-langkahnya ya, langkah-langkah praktis dalam kita mencari ide gitu. Dan yang kemudian yang kelima adalah kita mengorganisasi dan seleksi gagasan itu tadi ya. Setelah kita membuat mind mapping, nah tentu dari sekian banyak ide-ide baik ide besar, menengah, kecil, kecil sekali, lebih kecil lagi. Nah itu kita pilah-pilah mana yang kita pergunakan gitu. Jadi ya kurang lebih sih langkah-langkahnya gitu teman-teman ya. Secara ringkas kita dalam melakukan penelitian, kita melakukan riset, kita membaca. Kemudian yang kedua adalah kita merumuskan pertanyaan atau masalah, dari pertanyaan itulah kita bisa mengembangkan ide lebih lanjut. Yang ketiga adalah kita membuat daftar kata kunci dan juga asosiasi kata ya, secara bebas. Ya kurang lebih sama dengan kita membuat tagar lah kalau kita mau upload konten di TikTok ya. Jadi tagar-tagar itulah yang menunjukkan kita akan mengarahkan tulisannya kemana. Kemudian yang keempat adalah kita membuat mind mapping. Dan yang kelima adalah kita mengorganisasi dan menseleksi dari hasil mind mapping tadi kan banyak ide-ide yang muncul. Nah itulah kita seleksi mana yang akan kita pergunakan gitu. Jadi kurang lebih itu sih teman-teman ya. Apa namanya bagaimana kita membuat ide gitu. Nah sekarang ini di bagian terakhir teman-teman ya, udah 1 jam.
mungkin sekitar seberapa jam lagi lah saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita memecah ide utama. Jadi artinya kan ketika kita mencari ide, kita cari ide utama dulu kan, ide besar. Misalnya buku ini, ya ide utamanya adalah bagaimana cara menghadapi bos otoriter. Nah, itu saya udah buat tuh. Nah, tapi kan saya pecah-pecah lagi ya. Nah, saya pecah-pecah lagi misalnya ide utama, ide menengahnya adalah pengertian bos yang otoriter. Karena kalau kita mau menghadapi bos otoriter, kita harus yakin dulu bos kita ini otoriter apa enggak. Nah, itu ide pertama di bab 1 misalnya ya. Kemudian ide kedua di bab 2. Nah, setelah kita tahu bos kita otoriter, ada berbagai ada berbagai macam atau tipe sih bos otoriter itu dan bagaimana mereka bersikap sesuai dengan masing-masing karakternya. Nah, itu kan bab kedua gitu. Kemudian yang bab ketiga adalah dengan sekian banyak bos yang otoriter itu, tipe yang bos otoriter, bagaimana kita menghadapi semua mereka itu sehingga kita bisa lebih bekerja dengan tenang walaupun kita dalam situasi tertekan karena bos otoriter itu ide selanjutnya gitu kan, sub ide selanjutnya. Nah, kemudian itu bab 3. Kemudian sub ide yang berikutnya adalah, nah, kenapa sih bos otoriter itu menjadi otoriter sih? Apakah sebetulnya mereka bisa berubah gitu? Dan kalau berubah, apakah kita sebagai tim, sebagai anak buah tuh bisa membantu bos kita untuk berubah menjadi tidak otoriter? Nah, itu kan sub ide berikutnya di bab keempat misalnya. Dan demikian pula sub-sub ide lainnya gitu. Jadi itu kita harus identifikasi ya. Jadi sebelum saya menulis buku ini, sebelum saya mulai mengetik tiap kata di setiap babnya, saya membuat rangkaian bab-babnya gitu. Jadi ide utamanya ini bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa, bab 5 apa, dan semuanya itu adalah saling terkait gitu. Sesuai dengan bab gagasan utama dari buku ini adalah bagaimana cara menghadapi bos yang otoriter gitu. Nanti gitu ya teman-temannya, dia harus identifikasi dulu gitu. Jadi ide utamanya apa dan ide-ide sub-sub idenya itu apa gitu. Kemudian yang kedua adalah cara kita memecah ide utama menjadi ide-ide pengembangan atau sub ide, yaitu kita membuat outline atau kerangka tulisan ya. Kerangka tulisan seperti saya sebut tadi teman-teman ya. Kerangka tulisan ya bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa. Bab 1 ada subbab 1, subbab 2, subbab 3, bab 2 ada subbab 1, subbab 2, subbab 3. Nah, itu kan saya membuat petanya gitu. Jadi sehingga udah jelas ketika saya mau nulis buku ini ya, saya udah tahu di bab 1 menulisnya tentang apa, kemudian ada sub-subbabnya menulis tentang apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa, bab 5 apa, bab 6 apa, bab 7 apa gitu. Sehingga saya udah lebih mudah menulis karena sudah ada petanya ya. Jadi tinggal istilahnya menuangkan ide saya, menuangkan tulisan kata-kata dari pikiran saya digabungkan dengan informasi dan juga digabungkan dengan data-data informasi yang saya peroleh ketika saya melakukan riset penulisan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang kedua adalah membuat outline atau kerangka karangan gitu. Dan setelah kita kita membuat karangan, membuat ide membuat kerangka karangan, ketika kita akan nulis, jika buku ini adalah buku non fiksi ya, kita bisa menggunakan bullet-bullet, artinya kita menggunakan nomor-nomor. Jadi misalnya penjelasan ataupun bullet-bullet atau centang-centang ya, sehingga lebih mudah untuk dipahami teman-teman daripada kita akan menjelaskan, misalnya nih langkah-langkahnya, saya jelaskan nih, misalnya langkah-langkah menghadapi bos otoriter itu seperti apa. Nah ini kan nah saya ada ini nih buat nomor ya misalnya yang kedua jangan terlalu baper gitu menghadapi bos otoriter. Ini kan perwujudannya seperti apa nih ketika supaya kita nggak baper. Ini kan ada centang 1, centang 2, centang 3, centang 4, centang 5. Nah kalau tulisan non fiksi lebih mudah seperti ini gitu. Beda dengan novel ya. Kalau novel kan semua tulisan panjang. Toilet novel kalau dibuat centang-centang gini malah aneh gitu. Malah ini bukan novel gitu kan. Nah tapi kalau kita membuat sebuah buku non fiksi ya kita harus sebaiknya menggunakan centang-centang, menggunakan bullet point, menggunakan angka-angka gitu. Jadi sehingga pembaca lebih mudah memahami tulisan kita gitu. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang menggunakan hierarki ya ataupun titik-titik ataupun bullet point atau nomor. Kemudian yang keempat adalah mengatur keterkaitan tadi antara sub-sub ide ya saya jelaskan ya, antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu harus urut, harus logis ya. Seperti saya bilang ini di bukunya bab pertama adalah definisi bos otoriter. Yang kedua adalah dari bos otoriter sendiri itu ada berapa macam sih. Bab yang ketiga adalah dari sekian macam bos otoriter itu
itu apa bagaimana kita menghadapinya ya. Kemudian bab kelima adalah nah setelah kita menghadapi bos tersebut, kita masih bisa nggak sih merubah si bos itu? Artinya kita bisa bantu nggak sih bos itu berubah? Nah itu kan urut ya, jadi urutannya logis lah. Nah teman-teman juga seperti itu gitu ketika membuat sebuah urutan tulisan bab per babnya itu harus logis, jangan lompat-lompat. Misalnya yang pertama langsung bagaimana merubah bos yang otoriter. Terus bab keduanya baru pengertian bos yang otoriter. Yang ketiganya bercerita bagaimana menghadapi bos otoriter. Yang keempat isinya tentang macam jenis-jenis bos yang otoriter. Itu kan lompat-lompat teman-teman ya, nggak logis, nggak teratur gitu. Jadi ya urutannya harus logis gitu ya ketika kita akan membuat sebuah tulisan ataupun juga membuat sebuah ini gitu, membuat sebuah urutan memecah dari ide utama menjadi sub-sub ide dalam sebuah tulisan gitu. Kemudian yang kelima itu jangan takut melakukan perubahan ya. Artinya jika kita telah menulis dan ternyata kita ada yang merasa yang aneh, merasa ada yang nggak logis, merasa ada yang kurang tepat, yang kita bisa jangan takut kita untuk berubah tulisan kita gitu ya. Sepanjang tulisan itu belum diterbitkan ataupun belum diserahkan kepada penerbit ataupun juga kepada pihak-pihak yang memerlukan tulisan kita gitu. Jadi itu kurang lebih teman-temannya ada 5 tips 5 cara kita untuk memecah sebuah ide utama, gagasan utama menjadi sebuah sub-sub ide dari sebuah karya ya, sebuah karya tulis. Yang pertama adalah ya identifikasi sub-sub ide, karena ide utama dia dipecah lagi berapa sub ide, itu harus identifikasi ya sub-sub idenya itu apa saja yang masih relevan dengan ide utama yang akan kita tulis. Kemudian yang kedua adalah kita membuat outline atau kerangka karangan. Jadi misalnya itu tadi buku tentang ini bosku otoriter, bab satunya apa, bercerita tentang apa, bab 2-nya bercerita tentang apa, bab 3 bercerita tentang apa, bab 4 bercerita tentang apa. Nah itu harus kita buat sebelum kita tulis. Yang ketiga adalah kita gunakan metode hierarki. Artinya kalau buku non fiksi ya kita sebaiknya menggunakan nomor-nomor, kita menggunakan bullet point, kita menggunakan tanda-tanda centang, kita kan menjelaskan sesuatu sehingga pembaca itu lebih mudah memahami. Ini beda dengan novel ya. Kalau novel kan ya umumnya ya kata-katanya nggak putus gitu ya. Malah ada dia centang-centang nih teman-teman lihat contohnya. Ini novel kan ya kata-katanya nggak ada centang-centang, nggak ada nomor-nomor ya karena ya namanya novel kan. Nah jadi kalau kita membuat novel seperti ini, tapi ketika kita akan membuat non-fiksi kita harus buat nomor-nomor ataupun juga bullet point ya. Kemudian yang keempat adalah kita harus mengatur tuh kaitan antara gagasan utama, ide utama, kemudian dengan masing-masing sub idenya dan juga hubungan antara sub ide yang satu dengan sub ide yang lain itu harus logis, harus urut ya, jangan lompat-lompat gitu. Logikanya harus konsisten. Dan yang kelima itu jangan takut melakukan perubahan ya. Artinya walaupun kita sudah merasa ide kita sudah bagus, tapi ketika kita melakukan revisi dan ada yang perlu diperbaiki ya kita jangan takut untuk melakukan perubahan. Karena perubahan itu tetap diperlukan gitu. Nah itu sih teman-teman ya ketika ingin memecahkan sebuah ide utama menjadi ide sub-sub ide gitu. Nah tips-tipsnya ada beberapa sih, kurang lebih sih hampir sama ya dengan tadi caranya. Misalnya selalu perhatikan logika ya, jadi logika bab 1 sampai bab sekiannya itu harus urut gitu, jangan lompat-lompat. Kemudian sub ide harus mendukung argumentasi dari gagasan utama gitu, jangan sampai misalnya saya bercerita sub idenya gagasan utamanya bagaimana menghadapi bos yang otoriter, ada bab menuliskan bahwa bos otoriter itu karena salah anak buah, karena salah tim, bukan salah bosnya. Nah itu kan ya berarti nggak mendukung argumentasi saya untuk gagasan utamanya yaitu bagaimana menghadapi bos otoriter, karena yang disalah-salahin justru anak buahnya gitu kan. Nah, jadi ya pastikan bahwa setiap sub ide itu mendukung dari ide utamanya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan kalimat yang jelas ya. Jadi kalau itu sih secara umum ya, artinya semua tulisan pun harus menggunakan kalimat yang jelas. Maksudnya apa? Supaya ide-ide kita, baik-baik ide utama ataupun ide-ide pendukung, itu semuanya semuanya itu dapat terbaca oleh pembaca gitu. Jadi ya kurang lebih sih itu teman-teman ya. Kita sudah 1/4 jam kita live. Saya pikir udah semua ya bagaimana kita menggali ide dan semoga
setelah live kemarin kita membahas mengenai membuat tulisan yang mudah bagi kita untuk pertama kali, atau kita membuat memoir, kita membuat tulisan kita sendiri, dan kemudian pada live ini kita uh, menulis tulisan yang lebih advance, lebih sulit, yaitu kita membuat tulisan hal-hal yang di luar diri kita, bagaimana kita menggali idenya. Nah, semoga teman-teman lebih bisa terpacu, teman-teman lebih bisa termotivasi untuk menulis ya, karena ya dengan apa yang sudah saya sampaikan ini, teman-teman lebih terbayangkan bagaimana membuat sebuah tulisan yang tepat gitu, sebuah tulisan yang bisa dipergunakan oleh teman-teman untuk tips-tipsnya, kemudian info-infonya untuk membuat teman-teman tulisan gitu. Nah, saya rasa ini sudah teman ya, saya rasa sudah cukup. Jadi teman-teman bisa mungkin kalau ditanyakan bisa ditanyakan, mungkin tidak saat ini, mungkin di live besok teman-teman bisa tanyakan. Dan juga nanti kan saya akan rencana live ini akan saya buat cuplikan-cuplikannya, hal-hal yang penting dalam live ini, kemudian akan saya tampilkan di video-video saya, di video-video saya. Teman-teman juga bisa menanyakan di situ ya. Makanya teman-teman yang belum follow akun saya bisa follow akun saya, karena agar teman-teman dapat mengikuti semua video-video saya yang adalah cuplikan-cuplikan dari live-live saya selama ini, terutama live-live yang terkait dengan bagaimana teman-teman itu bisa menulis dengan baik dan dengan benar, yaitu teman-teman bisa ikuti semua gitu ya. Jadi untuk saat ini itu dulu teman-teman ya. Mungkin akan ada co-host ya yang melanjutkan dari live saya ini, mungkin kalau udah siap. Tapi kalaupun tidak ya, karena saya akan akhiri dulu live ini. Mungkin kalau saya siap nggak ya, kalau saya ya, co-host. Jadi ya dia teman-teman ya, co-hostnya kayaknya rada ngelembrek nih kayaknya. Jadi ya itu rencana begini teman-teman ya, karena kan kalau saya sebenarnya itu saya sendiri sih. Jadi ya dia minggu depan sudah akan live di akunnya sendiri, di produk-produk wanita, fashion, produk skincare. Nah, jadi ya sampai dengan besok dia dia minggu depan live di akunnya, di akhir live saya rencananya dia akan selalu ikut live, numpang live di akun saya ini ya. Jadi latihan live lah gitu ya, sehingga nanti minggu depan dia sudah bisa lebih siap untuk melakukan live ya di akunnya sendiri gitu. Tapi kayaknya sekarang belum belum siap ya, mungkin besok-besok ya teman-teman ya. Semoga doain aja semoga lancar, semoga semangatnya tetap terjaga sehingga minggu depan bisa live beneran gitu, bukan live bohong-bohongan gitu ya. Artinya live yang ya benar-benar live sesuai dengan aturan lah ya, ya 1 jam minimal. Kemudian juga ya kalau saya mungkin lebih banyak edukasi ya, kalau saya mungkin lebih banyak ke spill produk ya, artinya dia bisa menguasai produknya dan juga bisa spill-spill produk dengan lebih baik gitu ya. Jadi kurang lebih itu sih teman-teman ya, mungkin ya untuk inilah karena memang katanya kalau live itu harus ada spill produk, saya tadi full edukasi dan waktunya sebenarnya udah mepet sih ya, tapi ya mungkin saya sedikit spill produk aja teman-teman ya, supaya ya ada karena itu salah satu syarat juga ya, dalam live itu harus ada spill produk. Ya mungkin saya kalau buku-buku teman-teman bisa lihat lah ya di di etalase saya itu ada buku, kalau yang dari ada buku-buku novel saya, ada buku-buku bisnis marketing saya ya. Jadi teman-teman bisa dibaca sendiri ininya sinopsisnya, dan ada yang apabila ditanyakan bisa ditanyakan sih. Nah, saya mungkin akan lebih kepada ini aja sih, spill produk konten aja teman-temannya, karena ada dari live-live kemarin ada beberapa pertanyaan sih teman-teman nanya, misalnya itu yang dipakai betul-betul tuh apa sih gitu kan ya. Itu ini teman-teman ya yang betul-betul ini adalah ini sebetulnya rotating display sih. Jadi dia fungsinya ya kalau teman-teman punya produk live, spill produk-produknya yang tidak terlalu besar, misalnya skincare, kemudian produk-produk IT ya yang seperti misalnya flash disk, kemudian OTG ataupun juga disket, bukan disket ya, maksudnya memory card. Nah, itu teman-teman hard disk itu teman-teman bisa ditaruh di sini. Bahkan buku yang barang besar seperti buku pun juga bisa ya teman-teman ya. Artinya buku pun bisa untuk dipakai di spill produk gitu ya. Dan keuntungan dari meja putar ini sih sebetulnya juga selain bisa untuk highlight
ini ya, apa namanya, produk yang sedang kita highlight, kita tonjolkan. Jadi misalnya kan saya menonjolkan buku Bosku Otoriter ya, karena penjelasan live tadi sepanjang tadi mengenai bagaimana kita menggali ide, saya mengambil contoh ketika saya menggali ide untuk buku Bosku Otoriter. Nah, kalau apa namanya dengan saya taruh di meja putar ini kan teman-teman jadi bisa lebih melihat ya, lebih lebih melihat buku mengenai bos otoriter sehingga ketika saya menjelaskan mengenai buku ini terkait dengan pembahasan live saya ya teman-teman bisa lebih fokus ya kepada buku ini gitu daripada kalau saya hanya taruh di bawah sini misalnya ya teman-teman mungkin tidak akan terlalu fokus gitu. Selain itu juga ini menimbulkan efek gerak sih ya. Jadi katanya kan kalau live apa namanya tuh serang saya juga belum terlalu lama live ya baru sebulan 2 bulan live. Katanya kalau untuk kita terhindar dari teguran ya kita harus ada gerakan, harus ada perkataan omongan gitu ya. Seringkali kan ketika baru mulai live kita suka bingung tuh harus ngomong apa, sehingga kita suka vakum ya, kita diem, kemudian kita tidak ada gerakan. Nah itu kan bisa sekian sekian puluh detik kita tidak melakukan gerakan ataupun suara, kita bisa dianggap melakukan suatu tindakan PL ya, suatu yang melanggar. Nah makanya ini juga bisa membantu ada satu gerakan kan, nanti kan selalu berputar sehingga bisa membantu gerakan gitu kan. Selain itu juga ya produk ini juga ini sih apa artinya ya kita bisa inilah artinya memudahkan kita untuk menjelaskan produk ya karena kalau produk yang ditaruh di sini kan nggak banyak tuh kita gantian. Nah, kita naruh produk di meja putar ini ya kita tentu bisa lebih menjelaskannya karena audiens pun penonton juga lebih fokus ya kepada barang ini gitu. Nah, kebetulan ini ternyata ini mungkin banyak yang ini pakai teman-temannya. Saya ada 3 etalase, jadi saya masukkan 3 etalase untuk produk ini ya dari 3 toko berbeda yang penjualannya besar, harganya pun juga kompetitif gitu. Termasuk apa namanya harganya sekitar 80 ribuan tapi sering promo ya kalau untuk ketika saya beli buku apa produk ini sebulan yang lalu itu promo ya sekitar harga 67 ribu gitu. Nah, dan produk ini secara laku sekali makanya dari 3 etalase yang saya ada di etalase saya itu semuanya sekarang stok apa sold out ya stoknya kosong gitu. Jadi saya nggak tahu di toko yang lain ada apa enggak. Mungkin ada tapi mungkin harganya lebih mahal ya daripada yang ini ya. Jadi ya karena mungkin permintaannya besar sementara ini kan impor kalau setahu saya impornya mungkin terhambat gitu apa sehingga akhirnya ya stoknya kosong. Jadi ya kalau teman-teman memang merasa ini perlu ya ketika barang ini ada teman-teman segera check out ya. Ya nggak harus di live ini sih bisa di tempat lain juga gitu. Tapi setidaknya kalau yang ada di etalase saya itu adalah harganya sudah saya seleksi yang termasuk paling murah dan sering promo ya. Jadi ini harganya kan 82 ribu waktu saya beli 2 minggu lalu tuh masih promo 67 ribu gitu. Jadi itu teman-temannya sekedar spill produk untuk syarat. Kemudian juga ini yang produk kedua sih teman-teman yang suka dipergunakan untuk live dan juga itu tadi karena dia ada gerakan-gerakan cahaya jadi bisa menimbulkan efek gerakan lah sehingga bisa menghindari ataupun mengurangi kemungkinan kita dapat teguran ya karena live kita mungkin dianggap vakum ya terutama kalau live-live-nya masih awal ya jadi kita kan ya kalau bisa nggak ada teguran dari awal jadi kita lebih bersemangat gitu jadi ini juga ini sih teman-teman apa namanya ini adalah produk yang juga bisa menimbulkan efek adanya gerakan gitu dan secara ini pun juga apa walaupun dia tidak bisa untuk spill produk tapi setidaknya bisa untuk menambah daya tarik lah ya ada gerakan-gerakan cahaya gitu dari sebuah live jadi itu sih ini juga saya pikir harganya juga nggak mahal 40-an ribuan dan secara stok sih aman sih sepertinya jadi ada 2 toko yang ini apa namanya yang saya masukkan etalase ribuan semua sih stoknya jadi kurang lebih aman lah jadi teman-teman tinggal ya sesuai kebutuhan lah ada yang harga 35 ada yang harga 49 mana yang teman-teman perlukan gitu nah, kurang lebih sih teman-temannya yang perangkat lainnya ya kalau untuk live ya itu uh, tripod ya saya juga menggunakan tripod dan kenapa apa namanya pencahayaan saya cukup terang ya walaupun mungkin lampu ruangannya gak gitu terang ya karena saya menggunakan tripod yang juga ada ring lightnya gitu itu tripodnya sih ini terus terang walaupun saya duduk di bawah tapi tripodnya bisa dipendekin sehingga ya masih masih tetap apa namanya secara sudut pandangnya masih ini ya sejajar ya walaupun dia bisa ditinggikan lagi 2,1 meter sehingga istri saya yang ya minggu depan dia mulai live di akunnya sendiri untuk produk fashion dia bisa menerangkan produk sambil berdiri karena dia
ring light apa namanya tripodnya bisa ketinggian 2,1 meter sehingga untuk pengambilan gambar dari menerangkan sebuah produk fashion ya di gantungan baju itu bisa lebih mudah juga gitu. Dan ring lightnya 26 inch juga cukup terang ya teman-teman ya. Coba coba dimatikan deh untuk menerangkan bedanya dengan kalau lampu dinyalakan atau tidak itu seperti apa gitu. Nah itu ini lampu dimatikan ya teman ya. Sekarang coba lampu dinyalakan ya. Nah, itu ya beda sekali teman-teman ya. Nah, jadi itu sih teman-teman ya tiga alat konten yang untuk live itu saya rasa sih cukup penting ya untuk di ini gitu apa namanya untuk apa namanya di teman-teman punya ya kalau teman-teman yang sudah berjalan live ya seperti istri saya yang minggu depan dia sudah mulai mudah-mudahan tidak hanya rencana aja tapi sudah bisa berjalan dia bisa live dengan akunnya sendiri untuk produk-produk yang memang sesuai dengan produk-produk wanita yaitu dia bisa menggunakan semua alat yang sudah saya beli untuk keperluan live saya gitu. Nah, ada satu lagi sih. Ini mikrofon teman ya, mikrofon wireless. Kenapa perlu mikrofon ini ya? Karena kalau kita hanya mengandalkan mikrofon dari handphone itu kurang memadai teman-teman ya karena kan tetap aja ada jarak nih sekitar 1,5 meter lah jarak saya dengan kamera. Sementara mikrofon dari handphone juga tidak terlalu sensitif sih. Jarak 1,5 meter pun sudah cukup ini ya nggak gitu jelas apalagi kalau istri saya gitu misalnya kan dia lemah lembut kayak putih Solo kan ya jadi eh, apa namanya kalau hanya mengandalkan mikrofon handphone pasti tidak akan terdengar jelas suaranya gitu. Saya yang sudah berapi-api gini aja kurang begitu jelas apalagi kalau yang suaranya lembut lembut gitu ya. Nah, makanya itu kenapa perlu ini ya apa mikrofon wireless dan juga ini ada keuntungannya jaraknya tidak hanya 1 meter sih teman-teman. Jarak 50 meter pun bisa ya. Saya kebetulan pakai TNW yang N8 dan 9 ini bisa jarak 50 meter. Jadi teman-teman jika mengambil pengambilan gambar dari jauh antara kamera entah itu kamera handphone ataupun kamera video teman-teman ngambilnya dari jarak yang jauh dengan teman-teman menggunakan apa namanya melakukan pembuatan konten. Nah, itu jarak 50 meter dengan mikrofon ini masih terdengar jelas masuk ke dalam handphone teman-teman sehingga suara di konten videonya juga akan tetap terdengar jelas teman-teman ya. Dan juga dia ada fungsi ini sih, fungsi untuk noise reduction. Jadi kalau teman-teman misalnya di pinggir jalan buat konten, suara mobil-mobil keributan di pinggir jalan tidak akan terdengar ya suara teman-teman sendiri gitu. Sementara kalau teman-teman hanya pakai kamera handphone kan tidak pasti ya akan ini sih akan apa namanya suara-suara dari luar itu pasti akan terdengar gitu dan ini adalah fungsi yang menurut saya sangat penting karena ya kalau misalnya suara keributan di luar itu terdengar ya tentu akan membuat konten teman-teman kurang menarik untuk didengar ya baik itu live ataupun juga pembuatan konten video gitu. Selain itu juga ada fungsi tambahan sih ada fungsi untuk echo gema ya walaupun itu tergantung selera sih kalau saya itu kurang begitu suka ya tapi mungkin ada teman yang suka untuk menggunakan ini gitu menggunakan apa namanya suara-suara ya menggunakan suara-suara yang echo yang bergema yang seperti istilahnya di sebuah gedung pertunjukan atau sebuah pertunjukan musik gitu ya ada juga yang seperti itu ya tapi ya itu relatif ya teman ya tergantung selera teman-teman seperti apa gitu. Nah demikian sih teman-teman ini sekedar spill produk aja ya untuk ya supaya tidak hanya full edukasi karena memang syaratnya juga harus ada spill produk. Ya, jadi artinya saya bisa melakukan semuanya secara berbarengan ya untuk teman-teman, baik untuk edukasi yang bermanfaat bagi teman-teman dan juga buat spill produk yang mungkin juga bermanfaat untuk teman-teman yang memerlukan ya, terutama teman-teman yang akan mulai melakukan live dan mungkin masih bingung alat-alat apa yang perlu dimiliki untuk kegiatan live tersebut gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman edukasi saya mengenai bagaimana menggali ide suatu tulisan, termasuk juga tadi ada spill di akhir, spill produk mengenai peralatan konten. Semoga dapat berguna bagi teman-teman semua ya. Jika teman-teman yang tanyakan, teman-teman bisa menanyakannya pada live besok, mulai jam setengah 10 atau jam 10, insya Allah, dan juga pada VT-VT saya yang akan
bisa teman-teman menanyakannya di kolom komentar apapun teman-teman ingin tanyakan mengenai dunia tulis menulis gitu. Demikian teman-teman, sedikit dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan semoga teman-teman bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan pada live ini. Dan jika ada yang tanyakan lagi-lagi bisa ditanyakan kepada saya akan coba menjawab jika memang saya mudah-mudahan insya Allah saya bisa menjawabnya dengan jawaban yang tepat dan memuaskan bagi teman-teman semua gitu. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.